setelah ini juga sebetulnya merenungkan Santo Yosef ini kan kita nggak mencari indulgensi, tetapi sebetulnya kita diundang untuk mendapatkan rahmat juga melalui merenungkan Santo Yosef ini. Ini ada Vatikan Apostolic Penitentiary, jadi Apostolic Penitentiary itu diberikan indulgensi penuh kepada mereka yang bermeditasi setidaknya 30 menit. Nah, melalui retret, pembinaan rohani, meditasi tentang Santo Yosef untuk menemukan kembali relasi kita sebagai anak dengan hubungannya kepada Bapa. Lalu kemudian mereka yang meneladan Santo Yosef dan sebagainya juga mendapatkan indulgensi penuh. Mendoakan rosario di dalam keluarga juga ini diharapkan dengan promulgasi tahun Santo Yosef mulai tahun tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2021. Ini tadi sudah sempat saya bagikan di kelompok di WhatsApp group itu. Memang tradisi menghormati Santo Yosef itu tradisi yang sungguh besar. Artinya setelah Santa Maria tidak ada yang lebih dihormati selain Santo Yosef. Tetapi perenungan tentang Santo Yosef seringkali luput dari pandangan karena memang apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini itu terjadi dikotomi, mengkutupkan antara yang patristik yang model-model laki-laki, lalu kemudian yang perempuan. Kaum feminis itu dimulai dengan Marxisme, mulai menggagas bahwa ini salah gitu ya. Tetapi juga perlu digarisbawahi apa yang dalam tandangan sifat-sifat ayah, sifat-sifat ibu dalam kehidupan itu tetap diperlukan. Keseimbanganlah yang ingin diharapkan sebetulnya melalui Patris Corde ini. Karena itu kursus ini diberi nama Patris Corde untuk membuat kita mudah mengingatnya, membuat kita juga bisa memetik, harapannya kita bisa memetik inspirasi. Begitu, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi itu. Kita jadi sebetulnya setiap tanggal 19 setiap bulan itu adalah hari atau tanggal Santo Yosef, ya, dipakai untuk mengenang Santo Yosef dalam tradisi Latin. Nah, pesta Hari Raya Santo Yosef 19 Maret itu juga bisa menjadi kekuatan bagi kita kalau kita mau merenungkan inspirasi besar dari santo kita ini. Santo Yosef bisa menjadi lambang dari harapan kita ketika mengalami krisis di tengah pandemi ini. Maka saya kemudian memberikan usulan tema pada bahasan kita malam hari ini adalah ini draft ini. Ini draft ini belum selesai karena tadi pagi jam 2 itu tiba-tiba saya terbangun lalu kemudian ada persoalan di perut saya, lalu pagi tadi saya ke Panti Nirmala lalu diberitahu kalau ini radang empedu, sehingga ini belum saya lanjutkan. Nanti akan saya lanjutkan beberapa, nanti saya akan bagikan. Saya memberi judul ini, Kepemimpinan dalam Keluarga Tuhan, Visi Misi Keluarga Tangguh, Belajar Kepemimpinan dari Teladan Santo Yosef. Ini belum selesai, masih banyak kekurangan yang masih saya akan tambal di sana sini. Nah, tujuan saya menulis tulisan ini adalah saya ingin menjawab beberapa pertanyaan apa atau yang perlu dikerjakan untuk menjadi pemimpin keluarga yang baik, terutama di tengah pandemi ini. Lalu bagaimana kita harus menumbuhkan kepemimpinan keluarga
anak-anak itu perlu untuk menjadi entah pemimpin. Yang paling penting kan memimpin diri sendiri. Lalu dari dua pertanyaan dasar ini, saya mencoba untuk menjawab melalui artikel kecil ini. Nah, saya ingin memperkenalkan dan juga mengakhiri introduksi saya dengan mengajak dan memperkenalkan yang pertama mungkin ini ya, Ibu Naomi Fembriati, mamanya Tessa dan mamanya Tita. Ini sudah ketawa di situ. Nah, untuk mendengarkan sharing bagaimana mengelola, ya termasuk juga mengelola mengelola papanya Tessa juga saya kira ya, mengelola keluarga di tengah pandemi ini membuat keluarga juga tangguh. Jadi Tessa ini kelas 1 SD sudah mulai luring, naik sepeda ke sebelah untuk belajar sekolah di sebelahnya itu. Monggo, Ibu Naomi Fembriati dari Jogja. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Romo, Suster, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Mungkin tadi sudah diperkenalkan secara singkat, jadi saya ibu dari 2 anak. Akan 3. Akan 3. Jadi anak saya yang pertama namanya Tessa, sekarang sudah kelas 1 SD. Sekolahnya kebetulan kami pilihkan yang dekat dengan rumah, jadi sekitar 5 menit saja kalau naik sepeda. Anak saya yang kedua sekarang usianya 3,5 tahun, namanya Tita. Kemudian saya sedang hamil, sekarang masuk minggu ke-13. Gitu. Kebetulan juga saya dan suami ini di Jogja, statusnya sedang berkuliah, jadi kami berdua sama-sama mahasiswa. Kami bekerja di Bali sebetulnya, di Universitas Udayana. Begitu, Romo. Terima kasih. Langsung saja nanti berikutnya bisa dilanjutkan Pak Nugi untuk sharingnya, monggo. Oke. Jadi mungkin terkait dengan kesulitan selama pandemi, awalnya dulu mungkin saya cerita sebelum pandemi itu, saya dan suami itu sepakat untuk terkait dengan anak-anak, itu karena kami berdua sama-sama kuliah, sehingga dari pagi sampai dengan siang sore hari itu tidak bisa membersamai anak-anak, sehingga kami memilih untuk menitipkan anak-anak ini di daycare. Jadi kebetulan di kampus kami itu ibu-ibu dan wanitanya itu membuka TPA, tempat penitipan anak, jadi kami bisa menitipkan anak-anak di sana selama kami menjalani proses kuliah. Gitu. Nah, kesulitan yang kami hadapi terutama pada saat mulai pandemi, selain kampus itu kemudian tutup, semua kegiatan itu online, begitu juga dengan daycare-nya anak-anak. Jadi kalau sebelumnya kami bisa benar-benar fokus untuk menjalani tugas kami sebagai mahasiswa di pagi sampai dengan siang hari, sore hari begitu. Setelah pandemi, daycare tutup, jadi otomatis anak-anak ini seharian bersama-sama dengan kami. Nah, sehingga cukup kesulitan untuk kemudian beradaptasi dengan bagaimana kegiatan anak-anak di pagi hari. Kalau dulu kami bangun pagi, kemudian menyiapkan anak-anak untuk
waktu itu Tessa sudah di TK, sehingga kami siapkan untuk bisa sekolah TK sekitar jam masuk itu 7:30. Adiknya kami masukkan langsung ke daycare. Jadi kami berangkat pagi sekitar jam 7:30, jam 7 lebih. Kami antar kakaknya ke daycare, kemudian kami bawa kakaknya ke TK, maaf. Kemudian adiknya kami ajak ke daycare. Setelah itu kami sudah bisa fokus dengan tugas-tugas kami di kampus. Nanti sore hari sekitar jam 4 itu kami keluar kampus langsung jemput anak-anak bisa pulang. Nah, setelah itu jadi di rumah kami bisa fokus untuk berkegiatan, beraktivitas dengan anak-anak. Nah, pada saat pandemi ini tugas kuliah tetap ada, tapi kemudian kami kesulitan untuk mencari waktu dan juga tempat untuk bisa menjalankan tugas kuliah, tapi juga harus ada anak-anak gitu. Karena kalau beberapa teman kami bisa bergantian suami istri begitu, nah kami sama-sama di kampus itu mendapat tugas yang sama begitu. Jadi itu kesulitan utama yang kami hadapi untuk bisa supaya peran kami sebagai orang tua dan juga peran kami sebagai mahasiswa di sini bisa kami jalankan bersama-sama. Ya, awalnya memang berat, sampai sekarang pun kami rasakan juga masih belum benar-benar bisa menemukan formula yang pas untuk membagi waktu, membagi tenaga. Tapi kami coba untuk kemudian bergantian, saya dengan suami, untuk bisa di jadwal misalnya anak-anak kami pagi hari harus mendampingi Tessa untuk sekolah, karena untuk sekolah yang offline, tatap muka di sekolah itu tidak dilakukan setiap hari. Jadi istilahnya masih uji coba, jadi masuk itu hanya sekitar 1 jam. Setelah itu jadi seminggu itu 2 kali. Di luar itu tetap bersekolah secara online dari rumah. Nah, pagi hari kami harus mendampingi, entah itu saya atau mungkin suami, kami coba untuk bergantian menemani Tessa bersekolah. Nah, saat yang satu menemani kakaknya, nanti salah satu dari kami yang lain akan menemani adiknya, karena kalau mereka berdua ada di ruangan yang sama itu kasihan kakaknya, karena jadi nggak bisa fokus gitu. Sehingga ya kami harus berusaha untuk bisa bagi waktu pagi seperti apa, kemudian nanti belum menyiapkan makan untuk anak-anak. Nah, setelah makan siang itu kami coba untuk berkomitmen, oke, setelah makan siang sampai dengan mungkin sore hari itu adalah waktu kami untuk sebagai mahasiswa gitu. Jadi bergantian antara saya dengan suami, seperti itu sih. Jadi memang kemudian terasa sekali harus benar-benar bekerja sama untuk bagi tugas, bagi waktu, seperti itu selama pandemi ini. Awalnya dulu kami benar-benar dengan adanya daycare itu waktunya itu sudah terbagi secara otomatis gitu. Begitu kurang lebih. Terima kasih Ibu Naomi. Ya, nanti salam untuk Tessa dan Tita. Baik, berikutnya ini saya biasanya panggilnya Pak Nugi. Ini bapaknya Yoga, Yogi, dan Yoel. Nah, ini kalau Bu Naomi tadi putrinya cewek-cewek semua. Ya, Pak Nugi ini cowok-cowok semua. Jadi Bu Nini ini Bu Nini ya, betul ya, saya lupa. Ya. Bu Nini itu paling terpujilah di antara pria. Kalau Pak Yu yang di
Jogja itu terpujilah di antara wanita. Nah, sekarang monggo Pak Nugi melanjutkan dengan sharing, juga bisa menambah beberapa hal informasi yang bisa diberikan pada kami semua untuk menginspirasi di tengah pandemi ini. Monggo Pak Nugi, silakan. Terima kasih Romo Greg, Sugeng Dalu, selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu. Seperti sudah dikatakan Romo Greg tadi, saya nama lengkapnya Albertus Manius Pramudia Nugroho Sanjayanto, namanya cukup panjang, panggilannya Pak Nugroho. Kebetulan kami dikaruniai 3 anak cowok semua. Yang sulung itu Beni Yoga, sekarang kelas 9, jadi sudah SMP, ntar lagi masuk SMA. Yang nomor 2 Beni Yogi, kami panggil Yogi, barusan masuk kelas 1 SD. Lalu adiknya Beni Joshua, kami panggil Joel, itu masuk playgroup. Ya memang sebelum pandemi semua berjalan lancar, kakaknya sudah lama mandiri, jadi sejak SD itu kami menanamkan pada kakaknya itu ya yoga itu untuk belajar mandiri, sehingga kemana-mana sejak kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4 itu ke sekolah sudah naik sepeda sendiri. Cukup jauh sih jaraknya, sekitar 4-5 kilo dari rumah. Kemudian kalau Yogi, waktu itu masih TK, terus adiknya saya titipkan kepada budenya. Kebetulan budenya tinggal di Blitar, jadi pagi hari itu saya yang ngantar Yoel ke tempat budenya, lalu ngantar Yogi ke sekolah. Kalau Yoga berangkat sendiri. Semuanya berjalan lancar selama belum ada pandemi. Nah, kemudian pandemi datang, jadi repot semuanya. Pertama untuk masalah belajar, ya kalau TK sih tidak masalah ya. Kemudian ketika Yogi harus masuk SD, nah itu kan semua harus masih bentuknya online. Kita harus ngajari ulang apa yang diberikan gurunya. Kan gurunya hanya memberikan modul, kadang video dan sebagainya. Memang sehari-hari kemudian Yogi kami titipkan dengan Joel ke budenya. Memang peran budenya cukup besar karena budenya ibu rumah tangga begitu ya, dia yang ngajarin. Akan tetapi kalau pulang itu saya ya, karena waktunya lebih leluasa saya daripada istri saya. Oh iya, istri saya kerja di dinas kesehatan dan kebetulan ngurusi rumah isolasi mandiri. Jadi sering tugas malam ngurusi orang-orang yang kena COVID tapi bukannya masuk rumah sakit, tapi misalnya ditempatkan di tempat penampungan untuk isolasi seperti itu. Jadi pulang dari rumah budenya, Yogi kayak saya ajari lagi dan sebagainya. Khusus untuk kakaknya, ya karena sudah SMP, dia bisa belajar mandiri. Cuma satu masalahnya, kakaknya itu punya kesulitan dalam pelajaran matematika. Kebetulan saya berguru bahasa Inggris, tidak nyambung kan kalau harus ngajari matematika. Tapi saya juga kurang akal, saya tawarkan untuk les, tapi anaknya tidak mau. Kebetulan anak saya yang sulung ini kan aktif di taekwondo, jadi walaupun keadaan seperti ini, latihan-latihan itu tetap. Lalu saya tawarkan bagaimana kalau les, tapi jadwalnya benturan dengan latihan dia di taekwondo itu. Ya sudah, kemudian soalnya seperti apa, saya tanya ke guru matematika dulu, teman saya, Pak Yosi, Pak, ya jarono aku dhisik matematika. Lalu, sorenya pulang, saya ngajari anak saya. Dari apa yang saya pelajari dari teman saya. Memang tidak efektif sih, jadi tidak langsung, jadi harus melalui orang lain. Seperti itu. Tapi itulah seninya. Dalam masa-masa pandemi ini memang kerja sama antara saya dan pasangan itu memang benar-benar teruji. Saling berbagi, saling mensupport. Khusus untuk anak saya yang di playgroup, karena memang masih seperti itu, jadi kami bagi tugas. Untuk Yogi dan Yoga, itu menjadi tanggung jawab saya. Tapi untuk Yoel, saya angkat tangan. Masalah anak-anak di playgroup, menyanyi, kemudian harus menari, buat apa seperti itu, saya angkat tangan. Tapi kalau yang pelajaran SD, SMP, baik, tidak, itu nanti saya yang ngurusi. Itu memang ya melelahkan, karena sepulang kerja pun saya juga kadang punya koreksi, punya tugas untuk menyiapkan besok pelajaran. Ya kebetulan Seminari Garum sudah offline sejak Oktober 2020. Jadi kami masuk offline dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu sebelum masuk seminari dicek suhu, kalau ngajar harus wajib pakai masker dan sebagainya, jaga jarak dan sebagainya. Sehingga juga ya sudah wajar seperti itu. Jadi memang ya, cukup melelahkan semuanya. Belum ada istri saya juga aktivis gereja. Kadang ya menjelang Prapaskah ini karena gereja kami sudah cukup lama offline ya, jadi bisa misa itu
ya diminta sama Romo Paroki ngurusi Satgas Kesehatan juga, karena kaitannya dengan pekerjaan dia di Dinas Kesehatan. Ya seringkali kadang diajak rapat malam, pulangnya malam dan sebagainya, anak rewel dan sebagainya. Romo Greg melihat sendiri pada waktu hari Jumat Agung itu saya kawal 2 bocil yang kangen dengan bundanya yang lagi menghias gereja, dan buatlah di gereja saya ketemu Romo Greg seperti itu. Ya itulah ya dikatakan unik. Akhirnya karena saya ajak pulang nggak mau, anaknya tidur di gereja, pulang malam-malam gotong 2 anak pakai 2 motor. Ya itu uniknya. Tapi dari sisi kalau saya melihat dari sisi positifnya pandemi ini memang mempererat ikatan kami sebagai satu keluarga. Di satu sisi memang lelah, tetapi di sisi lain kami jadi sering menyadari ya inilah pentingnya berbagi, pentingnya untuk saling memahami, saling membantu. Ya, seperti misalkan kami kerepotan, kakaknya juga sadar diri untuk kalau misalkan ada tugas-tugas olahraga, karena saya ya sudah lumayan usia, terus saya minta kak tolong kak ajarin kakak ini. Ini berarti prakteknya seperti ini, kalau ini seperti ini, video dan sebagainya. Terus kadang kakaknya yang terima masukan, ini loh dek ini seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu Romo. Jadi kami alami. Terima kasih Pak Nugi. Kalau boleh saya bertanya kepada Pak Nugi dulu, nanti kemudian Bu Naomi, terutama bagaimana, ya ini tentu kesulitan dan cara mengatasinya ya, mengatasi membangun rohani ya, kehidupan ya tidak harus ke gereja kan, ini tidak bisa juga ke gereja di usia, ada beberapa usia yang, tetapi bagaimana keluarga Pak Nugi, nanti kemudian Bu Naomi, membangun kehidupan rohani. Monggo, Pak Nugi dulu saja. Yang tadi sempat juga, karena kebetulan pas Pak Nugi mention tentang Jumat Agung itu, ya saya kelingan. Monggo Pak Nugi. Ya, kalau yang sulung sih sudah, karena sudah kelas 9 ya, jadi boleh dikatakan relatif, dan dia juga aktivis misdinar ya, jadi relatif offline pun, online pun misal online streaming ya, dia kadang gabung, kadang sendiri. Doa harian ya dia biasa rutin sendiri. Yang memang sulit itu yang ngajari 2 anak-anak yang masih balita ini. Repot juga misalkan, ketika kami streaming misalkan ya, saya dengan bundanya streaming ngajak mereka doa streaming. Jangankan yang streaming, dalam misa offline aja kadang bikin malu umat di paroki dengan pola tingkah mereka yang lucu-lucu itu. Nah ini dengan misa streaming, jadi berantakan semua. Akhirnya saya berbagi dengan istri. Ya sudah yang streaming pagi siapa, streaming sore, cari kesalahan siapa. Jadi nggak bisa. Jadi kalau mungkin istri saya lagi bisa streaming, ya saya yang ngomong yang 2 bocil itu, nanti gantian. Ya, seperti itu. Kalau kakaknya, oke lah. It's okay, nggak masalah itu. Lalu yang bisa kami lakukan, dan ini uniknya memang, ya, ketika diajak doa, kebetulan dua-duanya mau ya. Mau, dan ini juga unik, saya juga kadang nggak nyangka ya, seperti ketertarikan si kecil dengan salah satu romo di paroki kami yang pokoknya kalau bertemu romo itu nggak mau, lalu nggak tahu juga. Ini juga tiap malam, ini sekarang sama bundanya lagi pergi duanya, itu ke gereja hanya berdoa di patung Bunda Maria dua-duanya. Yang satu nyari romo yang kecil, itu si Yoel nyari romo idolanya, yang satu pokoknya doa. Itu. Nah, itu yang mungkin sempat Romo Greg alami ya, ketemu dengan saya itu kan selain kangen juga mereka ingin doa, terutama si Yogi. Itu Romo. Ya paling cuma doa pagi, doa malam yang bisa kami lakukan terhadap 2 bocil ini. Baik, terima kasih Pak Nugi. Mungkin bisa nyambung Bu Naomi. Kalau terkait dengan perkembangan rohani anak-anak nih, ya mungkin bahkan sebelum kebetulan ada Tita di sini. Sebelum pandemi itu kami memang bukan tidak termasuk keluarga yang sangat religius gitu. Kadang-kadang misa mingguan terbentur dengan ini anak-anak, sehingga kami juga kesulitan untuk bisa mengajak ke gereja bareng-bareng.
Nah, tapi kami coba untuk membiasakan di rumah doa harian untuk anak-anak, terutama yang kami coba itu doa malam, terutama doa sebelum tidur, sambil kami coba ajarkan, karena mereka yang TESA itu sudah kami biasakan. Biasanya kami coba untuk ajak itu memasuki usia 2 tahun, itu kami mulai ajarkan. Adiknya ini juga sudah terbiasa sekarang untuk doa. Jadi di doa malam itu kami coba ajarkan doa-doa harian seperti Bapa Kami, Salam Maria, seperti itu. Nah, kesulitan yang paling terasa memang pada saat kami ajak untuk misa online gitu. Kalau di gereja kami pembatasan usia itu anak-anak nggak bisa masuk, sehingga mau tidak mau kami misa selalu online. Nah, kebetulan TV kami itu ada di jadi satu dengan ruang tidur, sehingga kadang-kala misa itu sambil mereka lari-lari, lompat-lompat, sudah aduh, kalau pas misa offline mungkin nggak kebayang gitu anak-anak bisa kayak gitu. Tapi ya sudah kami tetap jalani mau nggak mau, karena kalau tidak kami paksakan anak-anak juga nggak akan terbiasa gitu. Begitu mungkin, Romo. Terima kasih. Itu rupanya Tita sudah mau sharing, malah dibawa pergi sama papanya ini mesti. Baik, terima kasih. Nah, inilah realitas ya. Saya ingin memberikan potret ini sebagai kenyataan yang dialami oleh keluarga. Keluarga itu yang kalau kita menyebut keluarga juga bisa disejajarkan dengan komunitas. Nah, tadi Bu Naomi menyebutkan kelompok usia anak-anak tidak bisa misa. Nah, tetapi juga kelompok usia ibu saya, usianya sudah 71 tahun, itu nggak bisa juga misa. Juga para suster yang di komunitas sepuh di Batu itu dikumpulkan nggak tahu, saya lupa dengan suster siapa ya. Tapi itu yang terjadi itu begitu, sehingga ada perubahan hidup, yang perilaku kehidupan yang juga akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, keluarga harus bersikap menyeimbangkan antara pandemi ini harus tetap menjaga kesehatan, tetapi juga ekonomi keluarga harus tetap jalan terus, sedangkan tadi itu hidup rohani juga perlu ditumbuhkan, apalagi kalau masih anak-anak. Sedangkan yang sepuh, biasanya yang paling rajin ini yang sepuh-sepuh, yang setiap hari misa mendapatkan rahmat dari Ekaristi, tetapi karena pandemi ini kita tidak bisa melakukannya. Nah, inilah potret realitas yang ingin saya hadirkan di tengah kita malam hari ini. Realitas ini kalau menurut saya mahal, karena yang satu ini guru di Seminari Garum, Pak Nugi beberapa sempat dideteksi positif atau apa, lalu kemudian ternyata tidak waktu itu, lalu kemudian, nah ini ada dinamika yang juga membuat drama kehidupan kita itu menjadi lengkap, kalau saya boleh mengatakan demikian. Terima kasih Pak Nugi dari Blitar, Ibu Naomi dari Jogja, salam untuk Bu Nini, salam untuk Yogi, Yoga, dan Yoel. Lalu Bu Naomi terima kasih dari Jogja, salam untuk Hendi, lalu kemudian Tessa, Tita, dan itu si kecil yang masih di dalam kandungan. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan dengan pesiarahan kita malam hari ini tentang mengapa
kita kembali kepada Santo Yosef. Keluarga menjadi soko guru bagi kehidupan kita. Dulu sempat majalah Basis itu menuliskan satu bagian edisi keluarga bahtera yang karam. Judulnya agak gelap, agak negatif. Saya memberikan judul pada tulisan saya ini, Kepemimpinan dalam Keluarga Tuhan, Visi Misi Keluarga Tangguh. Visi misi keluarga tangguh ini menjadi bagian yang ingin saya garap karena saya menengarai bahwa yang diperlukan sekarang ini bukan manajemen krisis, ya, bukan manajemen di tengah krisis, tapi bagaimana kalau dalam ilmu kepemimpinan namanya resilience, kebertahanan, saya menerjemahkan resilience itu dengan tangguh, seperti yang disarankan oleh gugus COVID itu kampung tangguh. Nah, saya juga kemudian mengharapkan keluarga tangguh. Sekali lagi kalau saya ngomong tentang keluarga juga berarti komunitas yang tangguh. Pada saat bersamaan, tadi jam 5 sore, para formatores itu, para romo pembina seminari, berkumpul di Malang, berkumpul di Seminari Tinggi CM di Badut, di Jalan Raya Candi, untuk membicarakan bagaimana pembinaan di tengah pandemi. Saya tadi sempat dari sana jam 5, lalu kemudian meloncat ke Seruni 10. Nah, justru pada saat inilah, di tengah pandemi inilah, kita membutuhkan pemimpin. Secara spiritual, teladan itu kita peroleh dari siapa? Nah, saran yang dilakukan oleh Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, itu Santo Yosef. Saya belajar kepemimpinan. Salah satu yang menjadi pokok bahasan dalam kepemimpinan ini yang bisa dipakai adalah family leadership. Jadi kepemimpinan itu juga bisa dikerjakan di keluarga. Bagaimana membentuk masa depan anak-anak, remaja, dan juga keluarga. Keluarga tidak hanya keluarga kecil, kalau bapak, ibu, dan sebagainya, tidak, tapi juga organisasi, komunitas, karena komunitas itu ada yang senior, ada yang di bawahnya, dan sebagainya itu. Yang utama adalah bagaimana, kalau saya ingin mengangkat bahwa spiritualitas Santo Yosef ini memadai dan luar biasa bagi kita untuk menguatkan keluarga. Nah, apa saja yang perlu dikerjakan untuk menguatkan keluarga dalam membangun ketangguhan keluarga? Tentu ada sifat-sifatnya tadi itu. Di dalam buku, ya, sudah saya sharekan juga Patris Cordenya ke grup yang belum memiliki, bisa, tidak tahu apakah sudah di-download. Sifat-sifat itu adalah core value istilahnya, ya. Nilai utama yang harus dihidupi, misalnya rendah hati dan sebagainya itu. Nah, tetapi bagaimana ketangguhan itu dibangun? Kalau menurut saya yang pertama tadi itu disebutkan oleh Bu Naomi, disebutkan oleh Pak Nugi di sana sini, kesepakatan, lalu kemudian keputusan untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam bahasa organisasi, bahasa kepemimpinan, inilah visi. Nah, dimulai dari visi, dari apa sih harapan saya tentang keluarga saya, apa sih harapan saya tentang komunitas saya, atau harapan saya pada saat nanti keluar dari pandemi ini, saya kepengen apa. Tentu yang utama adalah sehat, ya. Tidak ada yang, jadi saya kehilangan, ada Romo Dodi, ya, Romo Dodi usianya baru 48,
meninggal karena COVID. Sebelumnya ada sahabat namanya Pak Setio, kepala sekolah SMP Vincentius di Surabaya, yang kemudian juga menjadi korban COVID ini. Artinya di tengah segala apa yang kita alami, COVID ini tidak boleh membuat kita lengah dalam menjaga kesehatan. Itu yang utama. Nah, bagaimana kita sebagai satu keluarga, sebagai satu kelompok, berbagi visi, berbagi ketangguhan, harapan untuk menguatkan keluarga, untuk menguatkan diri. Nah, inilah yang tidak mudah. Maka kalau saya kemudian melihat yang disebut dengan family resilience, keluarga tangguh. Keluarga tangguh ini memang konsep psikologi positif, ya, yang yang saya juga senang. Kemudian ketika dulu saya belajar kepemimpinan, saya tidak merasa bahwa ini adalah persoalan yang besar. Ternyata tidak. Kalau kita mau sedikit menengok, ya, pandemi ini mengubah perilaku kita, entah dalam belajar, entah dalam berrelasi dengan sesama, entah dalam dalam rohani, entah dalam bagaimana kita mengekspresikan emosi, lalu juga bagaimana kita memandang masa depan. Nah, kelima ini kalau menurut saya ini sederhana saja. Potret yang tadi diberikan oleh Bu Naomi, Pak Nugi tadi itu harus membuat kita belajar untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga. Karena kalau menurut saya gini, pandemi ini berpeluang memberikan otot ketangguhan, entah di komunitas, entah di keluarga sendiri, juga untuk kepribadian kita. Nah, ketika kita mengatasi persoalan-persoalan kehidupan, lalu kemudian kita tidak lari dari persoalan kehidupan itu, sudah, pelan-pelan kita seperti training itu, exercise, seperti latihan tinju itu. Nah, apa yang perlu dikerjakan supaya kita tetap mendapatkan kekuatan dalam masa pandemi ini? Nah, tentu saja ini ada penelitian ini Froma Walsh ini sebetulnya adalah profesor dari Chicago University. Dia ini sebetulnya pekerja sosial, ya. Dia fokusnya kepada pekerja sosial. Tetapi kemudian dia melihat justru dalam pekerjaan-pekerjaan sosial itu bersinggungan dengan keluarga, psikoanalisa keluarga, lalu kemudian ada yang bisa diambil, katakanlah kebijaksanaan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga tertentu, yang bisa juga dipelajari dan di-sharingkan kepada banyak orang. Saya belum selesai merumuskannya, tetapi ini, paling tidak ada 3 yang dari Froma itu. Proses memaknai kehidupan. Yang kedua, berpandangan positif. Yang ketiga, tidak menyerah untuk menghidupi nilai transenden. Bahasanya memang karena ini bahasa, katakanlah kita tidak tahu ya di latar belakangnya Froma ini orang apa, tidak tahu, tetapi ada nilai transenden yang yaitu kalau dalam kekristenan ya spiritualitas. Nah, jadi memaknai kehidupan tadi dijelaskan dengan visi, saya mau keluarga saya di tengah pandemi ini sehat. Secara positif melihat bahwa saya belajar hal-hal baru. Anak-anak itu cepat belajar hal baru. Anak-anak diajari Zoom, lalu kemudian sudah bisa bikin raise hand sudah langsung bisa. Nah,
aktivitas kita di unit terkecil masyarakat, di keluarga, di komunitas, di ini perlu membingkainya dengan 3 ini. Pemaknaan, meaning making, lalu kemudian positive thinking, perspektif, lalu kemudian transcendental. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu, lalu kemudian bagaimana itu dikerjakan. Tetapi saya akan melanjutkan di bagian C. Sebelumnya di bagian B ini mungkin ada pertanyaan, mungkin ada sesuatu yang ingin dibagikan, silahkan. Juga kalau yang di komunitas sepuh, yang di Batu mungkin para suster SSPS atau boleh berkenan sharing, saya juga senang. Suster. Baik, Romo, Suster, Bapak Ibu, sahabat pastoral di mana saja berada, waktu kami mempersilakan kepada semua peserta kursus, mungkin dari komunitas-komunitas atau Bapak Ibu dalam hidup berkeluarga, ada yang mau di-sharingkan atau mau bertanya, kami persilahkan. Oke, ini sampai dengan B dulu, jadi nanti akan saya lanjutkan berikutnya, 5 menit. Monggo kalau ada. Kalau tidak apa-apa, akan saya lanjutkan. Baik. Spiritualitas menjadi kekuatan pada saat kita berada di dalam masa sulit. Ketangguhan itu yang kita inginkan ada di dalam keluarga kita, itu bisa menjadi kekuatan kita. Ada memang ya di dalam di dalam dunia ini nanti akan saya tambahkan beberapa masukan, ide dan ini, tapi belum selesai, belum rampung ini, artikel ini belum rampung, tidak bisa di-sharingkan sebetulnya, tetapi karena ini bisa menjadi awalan bagi kita untuk berdiskusi, itu saya kira sudah baik. Ya. Awalnya kan ada kecurigaan, lalu kemudian patriarki itu di dalam masyarakat tidak disetujui, sudah terlalu lama mendominasi dan sebagainya, lalu kemudian muncullah aliran-aliran baru untuk memperbaharui feminisme dan sebagainya itu. Nah, akhirnya bisa juga jatuh ke dalam utilitarianisme. Jadi hanya memandang keluarga itu dalam satu manfaat tertentu. Entah manfaat sebagai memenuhi kebutuhan perkembangan reproduksi, juga memenuhi kebutuhan negara dalam menguatkan negara mereka. Nah, tidak memandang bahwa ada proses kehidupan yang tidak lepas dari keluarga ini. Laki-laki dan perempuan tetap bisa bekerja sama, saling menguatkan. Nah, keseimbangan itulah yang ingin diharapkan dari Patris Corde ini. Terutama sebagai misalnya yang diangkat adalah peran Santo Yosef dalam sejarah keselamatan. Bagaimana kita memerlukan perlindungan, tetap memberikan perlindungan. Siapapun manusia, di dalam kelompok, di dalam keluarga, tetap memerlukan perlindungan. Perlindungan dan keselamatan yang diberikan oleh Yosef, dalam arti itu sebagai ayah angkat sang juru selamat. Nah, ini juga menjadi teladan bagi kita semua yang hari ini, kalau menurut saya, juga kita bisa saling mengingatkan pada anak-anak. Anak-anak itu kan kalau biasanya kan selalu kalau sudah di atas kelas 6 begitu, dia akan punya pikiran sendiri. Tidak mau dinasihati, dia hanya bisa diberi teladan. Nah, justru disinilah letak peluangnya. Para ayah, ibu, atau pemimpin komunitas bisa memberikan teladan untuk
menyemangati, memberikan keselamatan. Lalu setelah teladan itu, ini kesaksian hidup Santo Yosef adalah pewartaan inspiratif sepanjang masa. Kita tidak akan pernah bisa menyangkal bahwa keselamatan yang diberikan oleh Santo Yosef melalui pemeliharaan pada keluarga Nazaret itu memberikan awal pondasi kehidupan iman manusia setelah itu. Nah, ketangguhan yang jadi bagaimana menemani keluarga membawa lolos dari kepungan musuh, lalu kemudian tampil dan bisa hidup dengan kembali sehat. Nah, disitulah letak peran Santo Yosef untuk terus bertahan dalam rahmat. Nah, memang di seberangnya adalah putus asa, lalu kemudian kalau ada yang menyerang kita, kita membenci, jadi lari ke hal yang negatif, tidak melihat hal yang positif, tidak menguatkan. Jadi kalau dalam sisi psikologi positif ini, yang misalnya kalau kita punya kelemahan, ada Bapak punya kelemahan, Bapak punya kekuatan, yang diangkat adalah kekuatannya. Sehingga nanti pelan-pelan, kalau kita ngurusin kelemahan terus nggak selesai-selesai. Tetapi kalau kekuatan itu dibangun, dikuatkan, kembali istilahnya di-refresh, disegarkan, maka tentu saja kekuatan itu akan terbina, makin kuat, lalu yang lemah itu menyusul untuk hilang sendiri, terkikis. Nah, termasuk juga bagaimana membangun karakter lembut dan penuh kasih. Tidak berarti tanpa disiplin. Beda, ya, beda. Beda kalau lembut dan kasih itu bukan berarti tidak menegur, tidak memberikan arahan, itu tidak. Tetapi arahan itu bukan berarti membenci, membunuh, lalu kemudian tidak menstigma, lalu menghakimi, tidak. Tetapi justru nanti ini yang akan saya gali berikutnya. Keselamatan juga lewat karakter-karakter utama yang tadi diberikan oleh oleh Bapak Paus Fransiskus di dalam dokumen Patris Corde itu. Peluang bagi kita yang katakanlah pastoralnya apa yang perlu kita kerjakan oleh keluarga untuk masa depan. Yang penting pertama-tama ini, dunia kita sudah berubah. Kita tidak bisa mengharapkan dunia kita setelah pandemi ini betul-betul berubah. Kita nanti akan tidak lagi, pakai masker ini akan menjadi kebiasaan baru. Bawa kemana-mana bawa hand sanitizer itu akan menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan untuk menghargai orang lain itu tidak hanya dengan menghormati, tetapi itu tadi menggunakan masker, kalau bersin ya agak jauh. Nah itu. Nah, solidaritas menjadi mengemuka kembali. Ya, kita juga harus menyebut ada saudara-saudara kita yang di NTT yang saat ini sedang mengalami bencana. Kita perlu membantu. Juga perlu kita tingkatkan kewaspadaan. Terorisme dan sebagainya itu juga perlu disikapi. Kebutuhan untuk beradaptasi itu penting, tetapi lebih lagi kebutuhan untuk mampu bertumbuh. Ya, sekaligus ada tantangan tetapi membuat kita tumbuh. Nah, inilah peluangnya di situ. Nah, bagaimana peluang itu disikapi? Kita bisa belajar lagi pada Santo Yosef. Jadi kalau ini namanya ini nama-nama saja, uniknya itu.
Santo Yosef itu memiliki banyak gelar, cermin kesabaran, teror bagi iblis, kemuliaan kehidupan rumah tangga, pelindung gereja universal. Nah, ini kalau menurut saya namanya saja sudah bisa menjadi kekuatan. Gitu. Apa Bapa spiritual dan sebagainya. Ini yang kalau menurut saya menjadi kekuatan bagi kita yang merenungkan Santo Yosef di tengah pandemi ini. Lalu kehadiran yang tersembunyi, kehidupan Santo Yosef tidak diperhatikan, kehadiran sehari-hari, kebijaksanaan yang tersembunyi. Siapa yang membantu? Nah ini kalau menurut saya. Kadangkala siapa yang membantu kita itu bisa diremehkan karena ya misalnya pak parkir atau pekerjaan-pekerjaan ringan yang lain, sapu jalan misalnya kayak begitu. Tetapi kalau tidak ada mereka bisa tidak smooth masyarakat ini. Nah, seringkali yang remeh-temeh itulah yang tidak dianggap sebagai hal yang bijaksana. Nah, ini kalau menurut saya justru harus dibongkar. Kalau tadi saya memberi judul di bagian ini, menjadi saudara bagi semua bangsa, tidak berarti bahwa ini harus ke Amerika, ke tempatnya Bu Nani, ke tempatnya Romo Kurniawan di Philadelphia sana. Tidak hanya itu. Tetapi juga merengkuh saudara-saudara kita yang tidak kita perhatikan. Ini, kalau saya, banyak orang yang hadir tersembunyi bagi kita. Orang-orang yang dulu mengajar iman bagi kita, entah guru agama atau apa. Di sini ada Pak Hani. Pak Hani mengajar calon guru agama di tempat di mana jauh sana. Nah, ini di tempatnya Pak Hani sudah jam 9. Nah, bagaimana kita juga memiliki peluang untuk berbagi inspirasi di tengah kesederhanaan yang kita alami. Kalau kita mau melihat kembali apa yang dikatakan Pak Paskalis ya, saat beberapa waktu yang lalu di sesi pertama itu, pergilah di Firaun. Ini kan apa yang ada oleh Santo Yosef ini diramalkan dalam perjanjian lama oleh Yusuf, ya, anaknya Yakub, memastikan Mesir tidak mati karena kelaparan. Lalu pergilah kepada Yosef. Nah, kalau pergilah kepada Yusuf. Lalu kemudian kata pergilah kepada Yusuf itu akan menempel kembali kepada kepada keluarga Nazaret, keluarga suci, keluarga kudus Nazaret. Kembali pergilah kepada Yosef, ite ad Yosef. Nah, persis ketika juga bisa direnungkan ketika mukjizat pertama di Kana. Pergilah, lakukanlah apa yang disuruhnya kepadamu. Nah, inilah kalau menurut saya bisa juga menjadi spiritualitas kita. Jadi kita kembali kepada Maria dan Yesus lewat Santo Yosef. Nah, kalau saya merenungkan kembali, nah ini perlu keberanian yang kreatif. Tidak hanya sekedar, saya ngikut, atau saya ini hanya biasa saja, saya nggak mau belajar hal baru. Oh tidak, justru di sinilah Yosef ini kan biasa-biasa, katakanlah begitu ya, orang biasa, orang sederhana, tetapi berani untuk mau dipakai Tuhan, mau disempurnakan oleh Tuhan dalam setiap langkahnya. Mungkin tidak panjang langkahnya ya. Yosef kan setelah beberapa saat lalu tidak terdengar lagi di dalam kitab suci. Tetapi bukan berarti teladannya hilang begitu saja ditelan masa. Tidak. Justru disitulah bagaimana kita mengambil inisiatif dalam hidup kita juga perlu belajar dari Santo Yosef.
Ini ada beberapa kata yang salah. Saya kadang kalau sudah mulai kacau ya, nulisnya nggak karu-karuan ini. Perlu diperbaiki. Yusuf mengikuti panggilan Tuhan untuk membawa keluarga kudus ke Mesir. Dengan demikian, dia juga memberikan dirinya untuk belajar hal baru, saya kira. Nah, kita bisa menjadi sahabat bagi semua. Menjadi sahabat bagi semua ini tantangan, terutama tentu saja menjadi sahabat bagi orang-orang yang kita tidak sukai. Kita apalagi di tengah pandemi ini kan situasinya makin sulit. Menghubungi teman itu kan tidak lagi bisa lewat tatap muka, tetapi harus dengan alat komunikasi. Lah, alat komunikasi hanya kita kerja, setelah kerja ya malam baru. Malam sudah capek. Sementara kalau kita capek, teks kirim pesan itu kan bukan tidak ada suaranya, emosinya hilang ya. Lalu ini kok tiba-tiba ngomong begini, ini maksudnya apa sih? Nah, emosi bisa nyolot. Nah, bekerja sama, berpartisipasi dalam kehidupan sebagai sahabat bagi semua orang. Inilah yang kalau menurut saya peluangnya untuk ke depan. Kalau kita ingat dalam pendidikan itu ada interpersonal skill yang nanti akan menjadi primadona ya, interpersonal skill itu menjadi primadona bagi skill masa depan. Ini di tempat lain saya ngomong tentang ini, interpersonal sebagai primadona bagi kemampuan masa depan. Nah, kalau orang bisa mendekati semua orang, bisa merengkuh, bisa ngobrol, ya, bisa juga dia mengarahkan hidupnya pada banyak orang. Tentu saja dengan kerja keras. Nah, maka kalau kemudian kembali kepada ini, Yosef itu adalah seorang ayah. Jadi ayah itu tidak ada orang yang lahir, laki-laki lahir lalu kemudian jadi ayah. Tetapi ditumbuhkan kemampuan-kemampuannya. Jadi kalau ada anak lahir, lalu kemudian berarti ada ayah. Tidak hanya itu memang secara natural. Ya. Tetapi bagaimana juga dia menerima tanggung jawab itu. Menerima tanggung jawab untuk membesarkan, tidak hanya membesarkan secara ekonomi, secara fisik, secara biologis, tetapi juga tadi secara rohani, secara mental, kedewasaan dan sebagainya. Saya juga tidak menutup diskusi tentang ya ada ibu yang membesarkan anak-anaknya sendirian, itu wanita single parents itu, atau sebaliknya bapak yang membesarkan anak-anaknya gitu. Nah, saya tidak akan melabeli siapapun ini ya, enggak, tetapi bagaimana kita juga belajar untuk kalau kehidupan itu suci, peran-peran kita sebagai ayah, sebagai saya ini di seminari CM, di Seminari Tinggi CM Jalan Raya Langsem 45 ini jadi bapaknya 24 frater yang makannya sak gunung anaan. Jadi kalau ngambil nasi itu gunung, ya kamu habis itu segitu. Enggak habis Romo, 5 menit sudah hilang. Nah, kita juga merawat ya, kita belajar merawat, belajar menjadikan kehidupan yang kita alami ini juga suci. Tentu tidak suci semua ya, tidak begitu. Ada perjuangan di situ ya, dan juga menjadi kekuatan bagi kita semua kalau kita mau memasuki hati Santo Yosef, mencintai dengan kebebasan. Nah, kembali ke spiritualitas untuk bisa bersahabat dengan banyak orang, inilah kalau menurut saya peran besarnya Santo Yosef bagi kita. Maka ketangguhan itu kalau menurut saya
disejajarkan dengan keseimbangan antara mental, fisik, sosial, dan spiritual. Di contoh-contoh tadi itu, refleksi-refleksi tentang Santo Yosef itu menyinggung 4 ini. Bagaimana menyeimbangkan kehidupan. Sebagai penutup, malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan bahwa kita memiliki panggilan untuk merengkuh semua, mengangkat persoalan menjadi peluang, menghadirkan harapan bagi orang-orang di sekitar kita, tidak menyerah ketika orang lain sudah mengatakan, ini tidak bakalan terjadi, oh ini sulit, oh ini nggak mungkin, oh saya ini lemah, oh orang itu tidak mampu. Tidak, kita punya Tuhan yang mampu mengerjakan apapun kalau kita mau disempurnakan dalam Tuhan. Nah, kembali kepada Yosef. Ite ad Yosef. Itulah kalau menurut saya kembali kepada spiritualitas, kembali kepada pengalaman bersama Tuhan yang dialami oleh Santo Yosef. Saya akan membuat tulisan ini makin urut, runut, lalu kemudian bisa dinikmati begitu sambil membaca. Tapi tadi itu saya ingin mengangkat lagi ini. Ite ad Yosef. Pergilah kepada Yosef untuk menjadi bangsa, menjadi sahabat bagi banyak orang, menjadi cinta bagi orang lain. Tentu dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan kasih. Seperti yang ada di dalam dokumen Patris Corde itu. Saya membuka kesempatan untuk pertanyaan. Saya kembalikan kepada Suster Mince. Terima kasih Romo Greg yang sudah menyampaikan beberapa materi dan juga sharing dari Ibu Naomi dan juga Pak Nugi. Terima kasih banyak Pak. Semoga sharing dari Bapak dan Ibu dan juga materi yang disampaikan oleh Romo dapat berguna bagi kita semua. Sesi yang berikutnya adalah kami memberikan kesempatan kepada semua sahabat pastoral di mana saja berada bisa memberikan pertanyaan dan juga mau membagikan pengalamannya, waktu dan tempat kami persilakan. Saya, Suster. Baik, terima kasih Pak Hani. Mari silakan Pak. Baik, Suster, Romo dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, saya mohon izin untuk sharing sedikit pengalaman barusan ketika tugas pastoral di Gorontalo. Dari tempat saya tinggal jaraknya kurang lebih 600 km. Nah, lalu ada yang menarik dikaitkan dengan materi tadi dari Romo ialah perjalanan saya kurang lebih hampir 14 jam. Lalu kemudian sampai di paroki yang baru itu ada 4 stasi yang jarak tempuhnya dari pusat paroki yang paling dekat itu 2 jam. Nah, lalu di antara 4 stasi itu ada salah satu stasi namanya stasi Santo Yosef. Nah, lalu kemudian saya tanya begini, ketua stasinya, Bapak tahu tahun ini tahun apa? Lalu dia diam saja. Nah, kebetulan karena di sana kemarau, dia jawab tahun kemarau. Nah, lalu saya mengatakan, Bapak tahun ini tahun Santo Yosef. Lalu dia minta apa itu?
Nah, lalu saya coba menerangkan. Tetapi ada hal yang menarik, Romo dan suster dan saudara-saudari, ialah saya di tempat itu 1 minggu melayani pekan suci, lalu kebetulan di gereja itu saya dua perayaan karena merayakan Jumat Agung dan Vigili. Nah, hal yang menarik adalah di sana hanya ada satu gereja, lalu umatnya itu tersebar jauh-jauh. Ada yang harus 30 menit, 1 jam jalan kaki. Tetapi hal yang luar biasa saya alami adalah ketua stasinya seorang bapak yang sederhana, dia petani. Tetapi waktu saya tanya, Pak, sesuai jadwal kita mulainya jam 3, itu hari Jumat. Lalu dia bilang begini sama saya, Bapak mohon izin, saya mau jemput dulu umat ini. Nah, sehingga waktu itu molor sampai kurang lebih 30 menit, karena dia pergi menjemput umatnya. Ada yang di kebun, ada yang di yang agak jurang-jurang sedikit. Lalu ketika dia kembali, dia sudah kelihatan lelah. Tetapi sesudah tiba dia masih kemudian melayani, menyiapkan hal-hal yang penting untuk perayaan. Nah, saya masih lanjut, kemudian sesudah itu dia masih menyiapkan untuk perayaan besoknya, dan seterusnya. Nah, yang menarik bagi saya adalah semangat pelayanan dari Bapak Ketua Stasi ini, terkait dengan tadi Romo mengatakan, Iteat Joseph, pergilah kepada Yosef. Saya melihat karena pelindung mereka itu Santo Yosef. Apakah Bapak ini ketua stasi dia tahu atau tidak, dia menyadari atau tidak, tetapi dia tahu atau tidak, namun aplikasinya, realisasinya, bahwa apa yang dia buat menurut saya itulah yang kemudian tadi dijelaskan oleh Romo. Dia memberikan kesaksian hidup. Saya belajar dari beliau banyak hal luar biasa sekali karena dia tidak kenal lelah. Bahkan ada satu ibu yang sudah umur 84 tahun, itu ditunggunya. Dia berusaha untuk dia menjelaskan ini, ada Pak Hani jauh-jauh dari Manado datang karena kami beda provinsi tapi satu keuskupan. Lalu karena saya ditunjuk untuk bantu di sana, lalu saya pergi. Tapi lalu kemudian motivasi ibu itu pertama cuma ingin lihat yang mana itu, yang Bapak yang dari Manado. Oh, ini Pak Hani. Nah, lalu saya memang waktu lihat ibu itu sangat-sangat terharu karena dia datang dengan penampilan yang sangat sederhana, tetapi dia datang lengkap buku ibadatnya lengkap. Bahkan ada buku-buku doa yang dari dulu-dulu dia bawa. Lalu ada satu hal yang menarik ialah orang-orang muda yang karena Jumat Agung dan Vigili ada beberapa rumusan yang saya pakai, rumusan yang memang benar-benar biasa dipakai dalam liturgi gereja. Lalu rupanya mereka tidak biasa dengan itu, tapi Oma ini amalnya dia bisa. Kemudian sesudah itu saya tanya, Ibu sudah berapa lama di sini? Lalu katanya sejak lahir. Saya tanya, lalu Ibu tinggal dengan siapa? Tinggal sendiri. Wah, di rumah sendirian. Lalu itu juga di kebun-kebun begitu yang jarak rumahnya satu dengan yang lain mungkin ada 100-an meter begitu. Nah, yang menarik bagi saya adalah semangat dari ketua stasi ini, meskipun dia tidak tahu bahwa tahun ini tahun Santo Yosef, bahwa mungkin dia tidak tahu spiritualitas pelindung di stasinya Santo Yosef, tapi menurut saya yang dia buat itu persis apa yang diterangkan oleh Romo tadi. Sementara Bapak ini ada satu anaknya kuliah di De La Salle, di Universitas De La Salle di Manado. Saya tanya, Pak, anaknya berapa? Anak saya 2, tapi yang satu lagi di Manado. Lalu dia bilang begini sama saya, Pak Hani, saya baru saja jual
jual tanah lahan saya di sana, lalu saya bayar kuliah anak saya. Lalu saya tanya begini, lalu untuk keseharian Bapak bagaimana? Nah, ini yang hebat. Dia itu kerjanya membantu saya jadi upah harian, bukan jadi petani upahan begitu. Tetapi yang saya rasa saya juga belajar dari Bapak ini ialah di masa pandemi ini, meskipun jauh, tetapi cara dia mendidik anaknya yang jauh itu, dia cuma pesan begini, karena di Gorontalo itu daerah Muslim memang. Dia bilang begini ke anaknya, kamu sepinter-pinter apapun kamu, tapi Bapak gagal kalau kamu kembali sudah bukan lagi Katolik. Nah, itu bahasa ini yang saya menarik, dia bilang Bapak gagal. Nah, itu kata itu menurut saya penting, Bapak gagal. Saya lalu pikir-pikir, saya ini sebagai Bapak udah berhasil nggak ya? Nah, macam itu. Orang ini yang sangat sederhana, dia berpikir kamu sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau kamu kembali lalu bukan lagi Katolik, Bapak gagal. Nah, jujur saya memang banyak mengalami dan belajar banyak. Saya sampai merasa tidak lelah karena sesudah saya mimpin di satu stasi itu harus berjalan pindah stasi lainnya sekitar 3 jam atau 4 jam. Tapi begitu tiba waktu perjalanan, lalu saya selalu ingat ini, luar biasa Bapak ini, dia saja mau seperti itu. Nah, saya lalu ingat yang Romo bilang tadi, mengantar, karena Yosef itu dekat dengan Yesus. Lalu bagaimana kita mengantar kalau ada per Mariam ad Jesum, barangkali juga seperti ini ya. Per apa ya Romo ya? Per Yosef ad Jesum ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi lalu saya memang benar-benar belajar mengalami bapak-bapak di tahun ini betul-betul diberi perhatian khusus. Bahkan kami di seminari Romo Pater Rektornya bahkan barusan membeli patung Yosef tidur. Dan dia membuat goa di seminari. Dan itu banyak umat tidak tahu bahwa ada yang sampai rasa lucu, tertawa. Ada rupanya patung tidur begitu. Tapi karena sudah dipasang lalu dibuat goa Santo Yosef tidur, lalu orang rame-rame pergi ke situ dan akhirnya menjadi macam heboh. Ada ya. Lalu ada yang mulai interpretasi, coba bayangkan, lihat. Yosef itu sampai kelelahan, dia sampai itu memang Bapak yang sangat bertanggung jawab sampai tertidur begitu. Nah, mengakhiri sharing saya, Romo terima kasih banyak dari apa yang saya sempat catat-catat untuk kepala keluarga yang lembut, yang penuh kasih, yang memberi kesaksian hidup dengan pastoral keluarganya, dengan ini yang menarik kehadiran yang tersembunyi. Ya, mungkin Bapak tadi masuk di situ ya. Kehadiran yang tersembunyi, dia buat hal yang luar biasa, tapi mungkin dia tidak pusing bahwa apakah uskupnya tahu, umat di luar tahu, tapi saya yakin bahwa kehadirannya, semangatnya untuk keselamatan jiwa-jiwa yang menjadi tugas penggembalaannya di stasi itu sangat luar biasa. Lalu yang terakhir, dari pengalaman saya, ada satu Bapak yang saya sampai terharu sekali karena yang terjadi seperti ini, Romo. Bapak ini keluarga, dia seorang diri. Lalu miskin, dia kemudian bekerja ya upah harian yang kecil sekali upahnya. Tetapi lalu dia bilang begini sama tuannya, kalau dia terima upah, tidak usah dikasih semua, sebagian disimpan. Nah, pemberi upah, umat di sana tahu dia itu miskin. Nah, lalu di gereja yang di pusat paroki itu diumumkan oleh ketua stasi bahwa dari stasi-stasi diminta bantuannya untuk karena gerejanya baru, paroki baru, ini paroki baru 2 tahun. Jadi barangkali ada yang tergerak hatinya untuk membantu pembangunan di pusat paroki. Nah, lalu kemudian
bapak yang sangat sederhana ini, yang miskin itu, dia kemudian menyumbang 1 juta, lalu diumumkan. Nah, ketika diumumkan, umat yang lain sampai menangis. Nah, mereka menangis karena mereka pikir dari mana datangnya uang itu. Mereka pikir dari mana uangnya itu. Ternyata uang yang dia sumbahkan adalah uang yang dia bilang tadi ke ketuannya supaya gajinya tidak usah semua dikasih, tapi dia pikirkan rupanya dia sediakan bila mana ada orang lain yang perlu. Katanya itu rupanya maksudnya untuk orang lain. Nah, akhirnya dari caranya itu lalu orang-orang yang punya kelebihan dan sebagainya malu kalau memberi lebih kurang dari 1 juta karena mereka bilang, itu bapak itu saja yang miskin yang kita anggap tidak punya, malah dia punya uang 1 juta. Nah, tapi yang saya lihat semangat yang luar biasa, niatnya yang luar biasa itu. Mohon maaf sudah terlalu panjang dan terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih Pak Hani, luar biasa. Saya juga senang kalau ketika ini menjadi inspirasi. Saya tidak saya justru senang ketika ada feedback macam begini, sehingga kita yang ada di sini dari berbagai daerah itu bisa disentuh dari berbagai sisi gitu. Mungkin juga nanti saya berharapnya itu sebetulnya ada suster yang mau sharing, tetapi nggak tahu ya nanti. Ini monggo suster, ini sudah ada yang monggo suster, silakan. Nah, ini sudah ada yang senyum ini suster, monggo. Iya, saya pertama-tama terima kasih banget sama Romo Greg ini karena saya sungguh-sungguh terinspirasi. Kalau saya kan ya saat ini mendampingi calon pengantin itu, kursus perkawinan, terutama dalam spiritualitas, saya senang sekali itu ada inspirasi baru untuk saya dengan mendengarkan, dan mungkin kalau dapat teksnya saya lebih senang lagi mau mendalami itu. Karena kalau di sini ada teks itu kan tidak sempat ya, telinganya kan dengarkan Romo ya. Iya, berbagai pengalaman itu sungguh-sungguh menguatkan saya. Pertama-tama saya sendiri merasakan saya dekat dengan Santo Yosef, sampai terbawa. Kalau di Amerika Latin itu kalau dengan Santo Santa itu kan buat salib sendiri ya, dipegang terus buat salib sendiri, dicium ini salibnya. Nah, itu juga saya kalau Santo Santa enggak tahu ketularan itu, merasa dekat saya. Karena kalau di Amerika Latin itu kan ada meja Santo Santa, tiap hari itu ada pesta, perayaan Santo Santa itu. Dan itu sungguh-sungguh Tuhan yang dekat melalui Santo Yosef itu saya merasakan. Juga perjuangan orang-orang sederhana yang menurut saya sungguh-sungguh mendekatkan hati saya dengan Santo Yosef. Kalau di Amerika Latin itu saya merasakan bahwa banyak single parents, jadi ibu tidak punya suami, dan jangan tanya bapakmu mana atau seperti itu. Itu mengejutkan saya pertama, tapi lama-lama saya bisa belajar itu dari ketangguhan ibu-ibu single parent itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga belajar dengan orang sederhana di tempat saya, asal saya, begitu banyak imam, banyak panggilan, itu orang tuanya sederhana saja. Yang saya lihat itu dari berdoa, cara hidup yang sungguh-sungguh sederhana, yang suci, yang enggak tahu yang bisa saya teladani, tapi secara sederhana. Dan saya menyerap bahwa itu Santo Yosef itu kesederhanaannya memberikan inspirasi juga bagi keluarga-keluarga sederhana di mana menghasilkan banyak panggilan, kemudian dalam doanya yang dekat setiap kali disebut Santo Yosef, Santa Maria, dan Santo Yosef pertama yang disebut itu memberikan kekuatan strong pada keluarga. Itu yang saya ingin sharingkan. Terima kasih. Terima kasih, Suster.
Non sewu, ini suster siapa kalau boleh tahu Suster namanya? Yulia, Suster. Sisilia Frientin. Saya tinggal di Singaraja, Romo. Oh iya, suster SSPS berarti nggih. Iya, Ya, terima kasih suster. iya, sama-sama. Ya, saudara-saudari, ibu bapak, para suster Romo, inilah kalau menurut saya eh, kadangkala kita itu ingin berbagi, ingin memberikan inspirasi, nunggu kita menjadi apa istilah kalau di anunya itu, oh saya harus ahli dulu gini, itu tidak. Nah inilah yang kemudian saya juga sedikit bongkar ya ekspertisme itu dengan juga tidak memberi yang apa sophisticated yang begitu rigid formal akademis begitu tidak, tetapi juga memberikan trigger untuk suster, ibu bapak untuk juga bersharing. Karena yang utama ada bukanlah kursus ini lalu kemudian selesai, tidak, tetapi olahannya menjadi meditasi hidup. Dan itulah kalau kemudian yang tadi itu dapat indulgensi penuh itu. Nah, itulah kalau menurut saya bukan indulgensinya yang kita cari, tapi bagaimana kita juga menimba spiritualitas, menimba rahmat rohani yang lewat Santo Yosef, sehingga apa Patris Corde ini adalah sambutan pada rahmat di tadi itu pembukaan yang saya berikan. Saya memberikan Suster Yulia sudah masuk di grup apa belum ya? Nanti admin apa namanya dimasukkan ya Suster Yulia supaya tidak ketinggalan dengan ini masih draft Suster, jadi tadi yang saya sampaikan itu draft, nanti akan saya sempurnakan 2-3 hari ini saya selesaikan. Saya bersyukur sekali tadi Suster Yulia juga punya pengalaman di Meksiko, apa namanya di Amerika Latin ya, menjadi. Saya di Argentina dulu ya. Wih, ini kalau di Argentina saya biasanya lihat itu pemain sepak bola, Suster. Iya. Kalau ya mungkin di sana Suster juga belajar sepak bola, saya nggak tahu. Tetapi hari ini menjadi rahmat bagi kita, Suster memberikan sharing yang indah untuk kita, matur nuwun. Saya ingin menggarisbawahi lagi satu hal yang mungkin daripada saya lupa lalu kemudian saya nanti malam tidak bisa tidur. Nah ini, yang utama dari Yosef adalah membuat kita berdoa. Kalau dalam renungan saya, sehingga Yosef itu menjadi kekuatan, Yosef itu menjadi inspirasi dalam kesederhanaan, tetapi yang terakhir Yosef membuat kita masuk dalam hidup doa. Nah, inilah yang kemudian nanti saya akan rapikan dengan gitu supaya karena Yosef ini melihat surga, melihat Allah yang datang, melihat betapa besarnya cinta Tuhan. Maka dia bersyukur dengan doa itu. Nah, ini yang kalau menurut saya di tengah krisis apapun, di tengah pandemi ini, sungguh-sungguh otot doa ini menjadi pondasi ketangguhan. Kalau kita mau. Karena apa? Kalau kita jadi saya diceritani. Jadi kemarin tadi pagi saya itu mendapatkan rahmat ini tadi toh, empedu saya kena radang itu, lalu kemudian periksa, kebetulan kemudian ngobrol dengan direktur rumah sakit, dokter, diberitahu kalau seringkali pasien yang parah itu awalnya khawatir. Jadi bukan karena penyakitnya, bukan karena komorbidnya dan sebagainya, tetapi justru ketika khawatir berlebihan, sudah akhirnya menggerogoti ketangguhan tadi itu. Nah, bagaimana belajar dari Yosef yang melihat cinta Tuhan, melihat surga dan bumi yang baru itu? Kalau menurut saya ya ini, kembali kepada doa. Dan inilah penutup, kalau nanti saya akan jadikan penutup. Yosef membuat kita kembali kepada Yosef, iteat Yosef itu menjadikan kita manusia pendoa, menjadikan kita orang-orang yang menimba dari kehidupan doa.
Karena pasti kita sebagai manusia lemah, kita sebagai orang itu kemampuan terbatas, sebagai komunitas itu tidak ada yang sempurna, sebagai keluarga itu banyak kekurangan, tetapi ketika kita mau untuk disempurnakan dalam doa, nah sudah, itu menjadi oleh-oleh kalau menurut saya, oleh-oleh dari Patris Codis. Ini kan, jadi kalau saya ada 2 sesi, yang pertama ini malam hari ini, yang kemudian nanti Juli berikutnya baru saya lagi. Ini bagian pertama, pondasi spiritualnya lah, katakanlah begitu, lalu kemudian nanti agenda kerjanya. Begitu, mungkin ada yang mau sharing lagi atau menggarisbawahi beberapa. Terima kasih, silakan. Ada yang Baik, terima kasih Romo, Pak Hani, dan juga Suster Yulia. Mungkin masih ada lagi yang mau membagikan atau men-sharingkan pengalaman. Atau bertanya juga boleh. Pak, bertanya, Pak Robi sudah. Oh, ini di kolom chat itu ada. Boleh sharing Pak Robi boleh. Pak Robi ini sahabat Pak Robi. Iya, mari Pak. Ya, selamat malam, selamat Paskah semua. Selamat ya, Paskah, Pak. Seperti menarik karena juga masih hangat-hangatnya Paskah ini. Kebetulan juga ya sebagai kepala keluarga saya juga merasa seperti tadi pertanyaan pertama, membawa kepemimpinan dalam keluarga di masa pandemi. Ya, saya pasti sudah sangat pasti ya. Jangan sampai ada kemelorotan mental rohani dalam keluarga, khususnya dalam anak, dalam hidup berkeluarga kami, terutama buat anak saya yang besar 13 tahun, hari ini genap ulang tahun tadi. Terus anak yang kedua saya kan 5 tahun dan yang nomor 3 4 tahun. Jadi jarak agak jauh. Ya, saya sangat bersyukur karena pasca ini tiba-tiba saya jadi kayak tercetus lagi. Kalau biasanya biasanya malam jam 9 ke atas itu kita biasanya rosario dan ibadat renungan harian. Terus saya tercetus lagi untuk menambahkan doa malaikat Tuhan untuk bersama-sama. Jadi bukan malaikat Tuhan yang pribadi, tapi kita bisa berkumpul bersama keluarga dan anak-anak. Kebetulan anak-anak saya namanya Gabriela perempuan, terus Rafael dan Michael. Ya, kita punya Taman Maria, kita punya patung. Kenapa kita baru sadar setelah Paskah ini, gitu loh, hati yang berdebar dalam beberapa renungan, dalam beberapa firman hari-hari ini, ya saya merasakan, ya puji Tuhan banget, ini satu panggilan juga gitu loh untuk kita berkumpul bersama. Ya seperti tadi kekhawatiran saya ini kekhawatiran dan rasa syukur sebetulnya. Jadi janganlah sampai ada kemerosotan iman, kemerosotan mental iman gitu loh. Terutama buat anak-anak hari ini kan sepertinya ya apa yang nggak bisa lepas dengan handphone. Saya juga nggak bisa kontrol anak-anak, tapi yang bisa kita satukan ya yang bisa kita duduk bersama. Selain duduk mohon pada Ibu Maria waktu rosario, Ibu Universal keluarga kami, ya kami minta juga rahmat kepada para malaikat untuk menjaga anak-anak dan kami juga. Terus terang juga bukan hal yang istilahnya sok kudus atau sok suci gitu loh, tapi justru buat saya pun justru ini kelemahan. Kepada siapa saya mau bersandar? Kepada siapa minta penjagaan buat anak-anak? Kepada siapa yang bisa kita andalkan, kepada siapa lagi gitu loh. Justru sebetulnya itu latar belakang yang saya tadi bilang di masa pandemi ini, ya saya tadi bilang jangan sampai terperosok juga secara mental atau iman keluarga kami. Jadi itu ya puji syukur meskipun baru beberapa hari kita menjalani setiap hari ya bimbing doa malaikat Tuhan, ya seperti baca kayak anak TK gitu loh, pelan-pelan salam Maria pelan-pelan, ya itu ya karena yang ngikuti anak 4 tahun dan 5 tahun itu, tapi ada satu sukacita ya buat kami ya untuk rasanya untuk bisa berdoa bersama-sama walaupun malaikat Tuhan selesai
malaikat Gabriel doakanlah kami, malaikat Rafael doakanlah kami, malaikat Michael doakanlah kami. Itu mereka setiap anak-anak berdoa masing-masing seperti itu sudah cukup ya buat kami sukacita untuk Paskah ini ya. Semoga kita bisa menghidupi Paskah ini setiap hari dan mendapatkan banyak pencerahan. Itu yang saya juga harapkan tentu dari saya sebagai kepala keluarga ya sangat bersyukur sekali ya Patus Kordi ini banyak memberikan inspirasi, apalagi hari ini diajarkan tentang kepemimpinan. Semoga saya juga nggak salah langkah dengan mengajak atau memulai mereka untuk berdoa bersama malaikat Tuhan. Terima kasih, Suster. Ya, terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Ibu Amelia ingin men-sharingkan pengalamannya. Ya, terima kasih Suster, terima kasih Romo. Ya, saya mau menggarisbawahi tadi yang dijelaskan oleh Romo Greg itu tentang kepemimpinan dalam keluarga dan juga mengenai hidup doa. Dalam pengalaman di dalam keluarga saya, kebetulan saya tidak dikaruniai anak, tetapi saya bersyukur bahwa saya diberi diberi anugerah untuk membimbing 3 keponakan saya. 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki yang paling besar itu namanya Nathan, SMP, lalu Kesia dan Karen, masing-masing SD dan SD kelas 6 dan SD kelas 4. Nah, di masa pandemi ini, awal-awalnya itu memang sangat membingungkan dan sangat menakutkan ketika anak-anak harus belajar di rumah, harus belajar online. Dan setelah belajar, itu gadget itu pasti tidak lepas dari tangan mereka. Nah, itu awal-awal pandemi itu dari mulai bulan Februari itu mulai mengkhawatirkan. Nah, tetapi ada kejadian bahwa di bulan Juni itu papa saya itu berpulang menghadap Bapak. Setelah papa saya berpulang, itu kan berarti keponakan saya memanggilnya tuh engkong kepada papa saya. Nah, pada saat kepergian papa kami, otomatis di dalam keluarga kami menyelenggarakan banyak doa, karena kan tidak bisa mengundang dari lingkungan ataupun ada misa atau apa, jadi kami melakukan doa itu doa ke dalam keluarga sendiri. Nah, yang sangat menarik itu anak-anak itu ternyata memperhatikan dan mereka itu sangat antusias untuk ikut di dalam doa-doa yang diadakan, baik doa rosario maupun doa-doa yang dilakukan dibaca dari puji syukur. Dan pada suatu kesempatan ternyata Nathan itu bisa mengajukan, saya mau memimpin doa rosario. Karena memang sebelum pandemi, Nathan itu aktif sebagai misdinar juga di gereja. Dan dia bilang, saya mau melibatkan adik-adik. Jadi kami yang memimpin doa rosario. Dan kami dengan pokoknya mau salah, mau kayak gimana, kami beri kesempatan. Dan mereka melakukan itu terus-menerus setiap hari dan bergantian yang menjadi pemimpinnya. Ternyata dari situ saya belajar bahwa anak-anak pun kalau diberi kesempatan, ternyata mereka bisa menjadi pemimpin. Dan ternyata ketika mereka diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, mereka merasa orang yang sangat berguna. Nah, ketika mereka menjadi orang yang sangat berguna, mereka merasa percaya diri. Percaya dirinya itu timbul. Nah, disitulah saya memperhatikan bahwa kehidupan doa tanpa harus istilahnya dipaksa-paksa atau di mana, tetapi ketika diberikan kesempatan, ternyata mereka oke. Nah, selain itu, hal yang kedua yang sangat menarik itu adalah mama saya itu umurnya sekitar 77 tahun. Dengan adanya misa online ataupun devosi online, otomatis sebagai seorang lansia itu pasti gaptek. Nah, muncul lagi anak-anak inilah yang menjadi pahlawan bagi neneknya ini. Jadi
setiap ada devosi, ada misa atau online, mereka yang sibuk mempersiapkan perangkat-perangkat untuk neneknya bisa ikut online. Jadi di sini saya merasa bahwa tuntunan bagi anak-anak itu juga ketika kita meyakini bahwa anak-anak itu pun dalam penyertaan Tuhan itu bisa. Begitu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, saya itu senang kalau seringkali ketika Zoom itu karena keterbatasan ya, karena keterbatasan lalu kemudian kita seolah-olah satu arah gitu. Nah, malam hari ini tidak. Jadi saya coba untuk men-trigger, memicu supaya sharing, nah pas ini. Saya terus terang saja sangat terinspirasi apa yang dikatakan oleh Ibu Amelia tadi, tanpa dipaksa-paksa, tanpa itu. Ada ini dari hati sendiri lalu bergerak membantu antar usia tadi itu. Anak-anak yang lebih muda membantu yang senior untuk menyiapkan ini itu untuk persiapan dan itulah kalau menurut saya kekuatan dari Tuhan yang berkarya. Kalau kita mau, kalau kita mungkin tidak mampu ya, tapi kalau kita mau digunakan gitu aja, sudahlah pasti ada jalan. Nah, saya juga ingin menyapa saudara-saudari saya yang banyak yang di berbagai ini ada Romo Kurniawan. Saya tidak tahu apakah Romo Kurniawan masih bersama kita. Kalau Romo Kurniawan ingin sharing, Romo Kurniawan ini misionaris tinggal di Amerika dari Philadelphia. Saya tidak tahu apakah masih bersama kita. Tidak ya, sudah hilang. Tapi di kolom chat beliau bercerita tentang ada film yang bagus tentang itu. Baik, nanti kapan-kapan saya ajak. Nanti bagian saya yang kedua di sekitar tanggal Juli, seingat saya tanggalnya Juli. Nah, bagian kedua itu saya ingin menggali dengan berbagai sudut. Kalau hari ini adalah sudut-sudut spiritual, sudut berikutnya adalah sudut-sudut agenda kerja kalau istilah saya. Tadi seperti yang diceritakan Pak Robi, anak yang hari ini berulang tahun, tetapi juga diajak untuk melihat ada sisi-sisi rohani yang ada ditampilkan di dalam rumah dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan bagian saya yang kedua. Kalau tidak ada, saya bisa memberikan satu lagi yang ingin saya angkat dari sambutan pada rahmat. Oh, bukan. Salah. Saya stop share dulu. Saya di tulisan yang saya berikan kepada Anda sekalian, saya mengangkat satu pembukaan untuk merangkum ya, bukan merangkum tapi ya semacam memberikan introduksi bahwa apa yang kita kerjakan di kursus Patrick Corde ini memang dari segala sisi. Tidak hanya dari sisi katakanlah kemarin Pak Paskalis pendasaran kitab suci, lalu kemudian saya sedikit dari sisi rohani dan kepemimpinan. Nanti juga ada Suster Lina dari misi. Nah, inilah juga yang nanti akan menjadi langkah-langkah pastoral, langkah-langkah pendekatan pastoral yang juga penting bagi pelayanan. Nah, nanti ada Romo Bagus Kusumawanto, lalu kemudian Romo Krismianto yang juga melihat dari pendekatan-pendekatan yang lain. Kehidupan yang kompleks, kehidupan yang rumit di sekitar kita, terutama karena pandemi, karena berbagai kesulitan,
tidak boleh membuat kita menyerah gitu. Memang tadi seperti yang diceritakan oleh, di-sharingkan luar biasa oleh Bu Amelia, kita mengalami bingung pasti, ya, tidak mudah. Tetapi ketika kita tahu bahwa oh ya, saya mau mengerjakan sesuatu, pasti akan berbeda. Saya mau dipakai Tuhan, saya nggak akan nggak akan lari dari tugas yang saya emban, pasti akan ada cara. Lah, di kursus ini kita berusaha untuk menyajikan inspirasi-inspirasi itu. Nah, itu yang ingin saya sebetulnya, itu adalah bagian dari menyambut rahmat tadi itu. Patris Corde ini rahmat besar yang perlu kita sambut. Tidak hanya di kursus ini, tetapi juga di keluarga, di rumah, secara personal, dan secara komunitas. Kalau saya menyebut keluarga, itu artinya juga komunitas religius. Saya juga melihat ini di komunitas Shalom Batu, itu juga ada susur-susur SSPS yang di sana. Tapi mungkin tidak malam hari ini sharingnya, tapi mungkin bisa untuk kesempatan mendatang. Saya terima kasih. Malam hari ini saya kira bagian saya cukupkan sekian. Kalau panjenengan semua ingin bertanya, ingin menindaklanjuti dan sebagainya, diskusi ini di grup yang sudah disediakan oleh admin Suster Mince dan Suster Elsen. Nah, boleh melanjutkan ini di grup itu, di grup WhatsApp itu. 2 hari lalu HP saya ini hang, lalu kemudian restart, jadi habis semua foto apa-apa yang saya sharekan itu tidak ada semua. Tidak apa-apa, tapi nanti kalau kita bisa mulai sharing ini, melanjutkannya di grup WhatsApp, itu akan sangat pasti menginspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua yang ada di sini. Tadi sempat 59 beberapa yang sudah ini. Sekarang ini jam 8:30 kurang 7 menit WIB ya, tentu saja. Ini Pak Hani sudah 9:30 ya Pak Hani ya, atau 9:30? Sama, kami juga 9:30. Suster Yulia juga 9:30. Ya. Romo Supur, saya kira Romo Agustinus Supur itu di mana, di Filipina. Lah itu mulai putus-putus ini. Jam berapa Romo Agustinus Supur? Belum di-unmute Romo Agustinus Supur. Romo Gusti Supur? 9:30 Romo. 9:30 ya? Ya. Iya. Masih segar lah. Ya, terima kasih Romo Gusti Supur untuk kebersamaannya. Ya. Baik, sinyalnya mulai kurang bagus Romo. Ya, di tempat saya sinyalnya mulai, karena barusan ada petir ini soalnya, jadi terpengaruh petir ini. Baik, saya kembalikan kepada Suster Mince dan Suster Elsen untuk berikutnya. Baik, selamat malam dan terima kasih kembali kami ucapkan kepada Romo dan juga kepada Bapak, Ibu yang sudah mau membagikan pengalaman imannya, bagaimana menjadi ibu, menjadi oma, dan juga menjadi bapak dalam keluarga ataupun di komunitas-komunitas di mana saja kita berada. Para sahabat pastoral di mana saja berada, tak terasa bahwa waktu kita sudah habis, tinggal 6 menit. Kami kembali lagi mengingatkan untuk sesi yang berikut, jangan lupa nanti di tanggal 23 April dengan tema Yusuf bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja, yang akan disampaikan oleh Romo Gusti Supur yang saat ini berdomisili di Filipina. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Romo Kris, semoga sudah sembuh dan salam sehat Pak Paskalis. Senang sekali karena malam hari ini Bapak bisa hadir bersama kami. Dan untuk kita semua tetap kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Ada himbauan dari kami sebelum kita doa dan berkat penutup, kita akan
kami dari Sekretariat S2 kami minta kesediaan dari Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera supaya kita foto bersama sebelum doa dan berkat penutup. Foto tersenyum. Foto tersenyum. Terima kasih banyak Romo Greg. Terima kasih Romo Mantap Gusti. sekali, mantap. Ya. Terima kasih Romo Greg. Terima kasih Romo Greg semua. Terima kasih banyak Romo. Ya, Suster Silvi. Selamat malam. Sharing yang indah dan bagus. Matur nuwun Suster Silvi. Bapak, Ibu, sahabat pastoral di mana saja berada, kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa dan berkat penutup yang akan dibawakan oleh Romo Greg. Baik, para suster, ibu, bapak, Romo sekalian, mari kita tutup kegiatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau merahmati kami semua dengan inspirasi yang luar biasa dari Santo Yosef. Berkati juga istirahat kami malam hari ini, supaya apa yang kami peroleh malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menumbuhkan iman, harapan, dan kasih yang akan kami sebarkan kepada sesama. Perkenankanlah juga kami juga menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk saling membantu menyelamatkan bagi sekitar kami. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Kita semua, keluarga dimanapun berada, juga komunitas, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Malam semuanya. Terima kasih. Sehat. Terima kasih. Malam. Terima kasih, selamat malam. Ya, Sampai ketemu besok di KPKS. Oh iya di KPKS ya. Selamat Robi yang ulang tahun apa? Siapa tadi putranya yang ulang tahunnya? Pak Nugroho. Pak Nugi, terima Pak kasih. Nugi. Salam untuk Bu Nini. Yogi, Yoga, Yoel. Romo Kris sehat ya? Sehat. Hehehe. Sudah. Kemarin sudah mengajar. Sudah mengajar ya? Mantap. Mantap Romo. Terima kasih Romo, selamat malam. Oke, Selamat malam. Ya, selamat malam Suster banyak. Justin. Terus ngantuk ya Suster Justin? Iya, ngantuk. Suster Yusistian. Selamat malam. Selamat Oke, malam Pak Hani. selamat Salam malam untuk juga. keluarga. Iya, siang mengantuk sambil mengantuk-ngantuk. Suster Yelia matur nuwun sharingnya tadi. Sami-sami, suksema. Suksma. Nggih. Baik, saya akhiri. Nggih. Romo Kris tetap semangat nggih. Berkah dalam. Dalam. Terima kasih Romo Greg. Nggih, berkah dalam. Ya, saya akan melanjutkan itu doa. Amin. Doa.